Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arus dan hambatan ya, tapi bagian 1. Materi ini ditulis oleh Dr. Ari Dwi Nugraheni, sehingga saya hanya menyampaikan saja selaku tim dari pengantar atau pengampu Fisika Dasar 2. Nah, untuk arus dan hambatan pada pertemuan kali ini kita akan membahas nanti sampai ke hambatan saja. Jadi untuk yang hukum dan seterusnya akan disampaikan pada bagian 2. Oke. Pada bagian yang pertama ini atau week 4 bagian 1 ini kita mulai dengan arus listrik ya. Jadi arus listrik itu apa? Itu arus listrik. Arus listrik itu didefinisikan sebagai muatan yang bergerak, gampangnya semacam itu ya. Tetapi kalau kita lihat secara lebih rinci lagi, arus listrik pada kawat didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya tiap satu satuan waktu pada suatu titik. Nah, jadi kalau kita bisa menghitung berapa banyaknya muatan yang lewat di suatu titik, itu berarti kita bisa menentukan berapa besar arus ya. Nah, kemudian secara perumusan arus listrik didefinisikan sebagai I sama dengan segitiga Q dibagi segitiga T, atau besarnya muatan dibagi dengan waktu. Ya, besarnya muatan per waktu. Jadi bisa kalian bayangkan semacam debit ya, debit di dalam aliran air ya. Nah, untuk arus listrik ini satuannya adalah kolom per detik atau dikenal dengan ampere. Ya, jadi dikenal dengan 1 ampere sama dengan 1 kolom per 1 detik. Seperti kita ketahui bahwasanya muatan listrik itu mengalir karena adanya beda potensial. Jadi kalau ada beda potensial antara 2 titik, maka ketika kita membuatkan suatu media yang mudah untuk dilewati dari potensial positif dan negatif tadi, maka muatan akan lewat di situ. Ya, muatan akan lewat di situ sehingga akan muncul arus listrik. Nah, kenapa kita harus memberikan jalan istilahnya ya, atau konduktor di situ? Karena beda potensialnya biasanya cukup kecil ya, walaupun sampai 220 volt saja itu udara tidak bisa mereka gunakan untuk lewat ya. Udara bisa agak dilewatkan kalau beda potensialnya sangat tinggi, sehingga sebagian besar udara pun bisa dilewatkan. Itu saja harus butuh bantuan sedikit konduktor. Contohnya pada saat petir ya, pada saat terjadi petir itu beda potensialnya sangat tinggi, butuh beberapa titik-titik air untuk bisa melewatkan arus. Ya. Nah, jadi karena yang kita gunakan itu beda potensialnya adalah relatif kecil, walaupun listrik di rumah ya 220 volt itu muatan tidak bisa bergerak lewat udara. Jadi kalau saya punya sambungan listrik terbuka gitu ya tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada perpindahan muatan di situ. Oke ya, jadi muatan listrik itu mengalir karena adanya beda potensial. Kemudian untuk arah arusnya kita berikan seperti gambar di atas ini, sebuah baterai, kemudian kita berikan konduktor yang mengelilingi baterai itu yang menghubungkan antara muatan potensial positif dan potensial negatif dari baterai. Baterai akan memberikan beda potensial listrik di antara ujung-ujung loop yang dihubungkan ke terminal baterai. Baterai kemudian menghasilkan medan listrik di dalam loop dari terminal ke terminal, dan medan ini menyebabkan muatan bergerak mengelilingi loop. Pergerakan muatan ini adalah arus I. Ya, jadi sekali lagi arus itu adalah muatan yang bergerak. Panah arus itu digambar searah dengan
pergerakan pembawa muatan positif, bahkan jika pembawa muatan yang sebenarnya adalah negatif dan bergerak dalam arah yang berlawanan. Oke, jadi sesuai dengan perjanjian, arah arus itu digambarkan oleh muatan positif, jadi gerakan muatan positif. Walaupun sebenarnya yang bergerak sebenarnya adalah muatan negatifnya, yang dari kutub negatif ini bergerak ke arah kutub positif. Oke ya, ini perjanjiannya. Kemudian kita berbicara masalah densitas arus atau rapat arus. Coba kita lihat gambar yang di sebelah kanan ini ya. Ini kita asumsikan sebagai suatu konduktor, yang di sebelah kiri ini konduktor yang luas penambangnya itu lebih lebar daripada yang sebelah kanan. Jadi secara otomatis kalau saya punya garis arus dari kiri ke kanan atau medan ya, garis medan dari kiri ke kanan, itu kita bisa gambarkan untuk perluas penambang yang lebar atau lebih besar, lebih luas, itu garis arusnya tidak rapat atau garis medannya ya, tetapi untuk luas permukaan yang kecil garis medannya relatif rapat. Nah, ini kita bisa mendefinisikan satu parameter yang disebut sebagai densitas arus ya, current density. Nah, di sini garis-garis aliran ini merepresentasikan densitas arus dalam aliran muatan yang melalui suatu konduktor yang menyempit. Untuk mendeskripsikan aliran ini, kita dapat menggunakan densitas arus J. Jadi disimbolkan dengan J vektor ya, karena dia punya arah. Ya, J vektor yang memiliki arah yang sama dengan kecepatan muatan yang bergerak jika muatan tersebut positif, dan arah yang berlawanan jika muatan tersebut negatif. Nah, jadi diperjanjikan bahwasanya nilai J ini adalah positif ketika yang ditinjau adalah muatan positif, tetapi bernilai negatif ketika yang ditinjau adalah muatan negatif, atau berlawanan arah dengan arah gerakannya atau kecepatan muatannya. Ya. Kemudian jumlah arus yang melalui elemen itu dihitung dengan J.dA ya, jumlah. Jadi arusnya sebesar J.dA. Jadi J tadi rapat densitasnya dikalikan dot dengan luas penampangnya, di mana dA adalah vektor luas dari elemen tersebut yang tegak lurus terhadap elemen. Ya, arti dari dot ini mensyaratkan tegak lurus. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan arus total itu menjadi I sama dengan integral J.dA. Integral J.dA seperti ini. Ini persamaan umum yang kita bisa dapatkan. Nah, kemudian jika arus sama atau seragam di seluruh permukaan dan paralel dengan dA, maka J juga akan seragam dan paralel juga dengan dA. Maka persamaan kita bisa sederhanakan dari I sama dengan integral I.JA, itu menjadi J-nya keluar karena dia homogen ya, dia sama atau tunggal nilainya, konstan, menjadi bisa keluar integral. Jadi integral dA saja yang sama dengan A-nya itu sendiri. Ya, jadi I sama dengan J dikalikan A. I sama dengan J densitas muatan dikalikan dengan luas penampangnya. J itu sama dengan I per A. Oke ya, kira-kira semacam itu. Oke. Kemudian kita bisa meninjau arus listrik dan gerak muatan dalam kajian mikroskopis. Mikroskopis ini maksudnya kita meninjau tidak dalam hukum Ohm, jadi tidak V sama dengan I dikalikan R, tapi kita tinjau dari sisi J, dari sisi sifat-sifat intrinsik ya, resistivity misalkan, dan seterusnya. Besarnya muatan listrik terkuantisasi yang merupakan kelipatan bulat dari muatan elektron. Ya, ini dulu kita sudah perjanjikan ya, bahwasanya besarnya muatan itu mesti kelipatan
integer dari sebuah E, namanya E ya, atau muatan elementer. Kemudian arus listrik memiliki sifat gerakan muatan-muatan listriknya yang mengalir dengan kecepatan hanyut dalam konduktor. Ya, jadi arus listrik itu tadi memiliki sifat-sifatnya, salah satunya adalah kecepatan hanyutnya. Kecepatan hanyut dari muatan-muatan yang ada di dalam sebuah konduktor. Meskipun arus listrik merupakan aliran muatan yang bergerak, tetapi tidak semua muatan yang bergerak mengandung arus listrik. Ya. Jadi kadang-kadang kita bisa menggerakkan muatan, tetapi itu bukan arus listrik ya, disebut sebagai arus listrik berarti yang bergerak itu adalah muatan netnya atau muatan sisanya. Kalau muatan sisa itu bergerak, itu berarti ada arus listrik ya. Jadi di sini dituliskan, jika akan terdapat arus listrik yang melalui suatu permukaan, pasti akan ada aliran neto muatan yang melalui permukaan tersebut. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwasanya sebuah konduktor itu net muatan hanya ada di permukaannya saja. Di permukaannya saja, oleh karena itu, kalau ada muatan net tadi yang bergerak, itu pasti ada arus listriknya. Dan sebaliknya, jika ada arus listrik, pasti ada muatan net tadi yang bergerak. Oke, begitu ya. Nah, kita kemudian meninjau tentang laju hanyut yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, kita tinjau sebuah tabung begini ya, asumsi sebuah tabung, di mana di sini ada elektron di dalamnya. Tabung tadi memiliki luas penumpang A, penampang permukaan A yang di sini digambarkan dengan warna biru ini ya. Kemudian jarak yang ditinjau adalah D. Ya, jarak yang ditinjau D. Jadi kita bisa katakan sekelompok elektron ini itu bergerak ke arah kiri dengan laju atau kecepatan drift. Kecepatan hanyutnya adalah VD atau velocity drift atau drift velocity ya. Oke, nah dari sini kita bisa dapatkan dari persamaan awal bahwasanya Q sama dengan I sama dengan Q per T. Besarnya arus sama dengan banyaknya muatan dibagi T waktunya. Nah, dari sini kita bisa tinjau dalam sebuah kasus kelompok muatan ini bahwasanya Q itu bisa kita turunkan sebagai N, E atau N itu integer, E itu muatan elementer, dikalikan A, dikalikan D. Ini volume ya. Jadi Q itu sama dengan buat banyaknya muatan elementer dikalikan volumenya. Ya. Jadi di sini dituliskan N sama dengan jumlah muatan E per satu satuan volume. Kemudian Q itu adalah NEAD atau total muatan yang bergerak dalam panjang D dalam konduktor. Nah, dari sini kemudian yang di T di bawah ini sama dengan D per VD atau jarak dibagi dengan kecepatan di situ itu. Nah, di sini hal yang pengen kita tinjau dari yang atas ini tadi, otomatis D-nya bisa kita hilangkan ya, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang di akhir ini I sama dengan NEA kali drift velocity. Nah, di dalam hal ini yang pengen kita tinjau adalah besarnya drift velocity. Seberapa besar drift velocity di situ? Oke. Nah, untuk mencari drift velocity, kita bisa menggunakan persamaan yang di depan ini tadi. Ya, dengan NEA-nya kita geser ke sebelah kiri, kita akan dapatkan VD sama dengan I per NEA atau NAE ya. Atau karena I per A itu adalah rapat arus, ya, rapat arus, maka kita bisa tuliskan VD sama dengan J per NE. Ya, J per NE. Atau bisa kita substitusi, NE itu kita geser ke sebelah kiri, kita dapatkan J sama dengan NE dikalikan VD. Ya. Oke, jadi rapat arus sama dengan N, banyaknya muatan dikalikan dengan E, muatan elementernya,
dikalikan dengan V kalikan D. Jadi yang sebelah kiri ini masih dalam koridor rapat atau densitas ya. Jadi per satu satuan volume ya, masih ada per satu satuan volume. Jadi banyaknya muatan per satu satuan volume dikalikan dengan E dikalikan drift velocity. Di sini hasil kali NE adalah densitas muatan pembawa ya, atau masih rapat muatan ya. Untuk pembawa positif, NE adalah positif dan memprediksi bahwa J dan drift velocity memiliki arah yang sama. Kemudian untuk pembawa negatifnya atau elektron katakanlah, maka NE nilainya negatif sehingga J sama dengan minus VD, arahnya berkebalikan, arahnya berlawanan. Oke ya, jadi dari persamaan ini kita bisa mendefinisikan secara fisika bahwasanya jika muatan yang bergerak adalah positif, maka J itu memiliki arah dengan VD, tapi jika muatannya adalah negatif, maka J itu berlawanan arah dengan VD. Oke. Nah, ini adalah contoh soal. Ditanyakan berapakah kecepatan drift elektron pada suatu kawat tembaga berjari-jari 0,815 mm yang dialiri arus I dan arus 1 ampere. Arusnya 1 ampere. Nah, dari solusi dari persamaan ini kita bisa menggunakan persamaan sebelumnya ini tadi ya. Jadi VD sama dengan I NAE ya. VD I per NAE ini. Ya, jadi dari sini kita arusnya sudah tahu, N-nya kita harus cari ya. Jadi karena N-nya kita tidak ditunjukkan di dalam soal, maka di sini ada satu kata kunci berarti kawat tembaga. Maka kita harus bisa menghitung berapa besarnya N untuk kawat tembaga. Ya, untuk kawat tembaga. Oke, kemudian A itu luas penampang ya. Itu karena jari-jarinya diketahui, maka luas penampangnya kita ketahui. Nah, dari persamaan itu tadi, I sudah diketahui, N harus kita hitung, A harus kita hitung, E diketahui. E sudah harus diketahui ya. Atau mestinya sebaiknya ditunjukkan di dalam soal di sini ini. Oke ya, jadi ini sudah runtut cara menjawabnya. Jawaban, jika kita asumsikan terdapat satu elektron bebas per atom tembaga, jadi terdapat satu E per satu atom tembaga, maka densitas elektron bebasnya sama dengan densitas atom Na. Oke, jadi kalian kalau mau fix lebih sebaiknya diketahui dulu ya di dalam daftar unsur itu ya. Tembaga itu kira-kira memiliki elektron bebas berapa. Kita diasumsikan 1 supaya mempermudah ya. Densitas elektron bebasnya sama dengan densitas atom ya, atau Na yang dihubungkan terhadap rapat massa rho, bilangan Avogadro Na, dan massa molar M. Jadi N untuk atom sama dengan rho Na dibagi M ya. Rho densitas dikalikan bilangan Avogadro dibagi masanya, massa molar ya. Oke. Nah, di sini harus diketahui juga untuk tembaga itu densitasnya adalah 8,93 gram per cc, kemudian massa molarnya adalah 63,5 gram per mol dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi kita bisa masukkan ke persamaan ini. Kita mendapatkan Na sama dengan rho-nya 8,93 dikalikan Avogadro. Ini ada yang salah ya, jadi 10. Ini pangkat mestinya, pangkat 23. Kemudian dibagi dengan massa molarnya, kita dapatkan 8,47 kali 10 pangkat 22. Ini pangkatnya ketinggalan. Ya, pangkat 22 atom per centimeter kubik ya. Oke, kita dapatkan Na di situ. Nah, karena tadi asumsi bahwasanya satu tembaga sama dengan satu elektron, maka kita dapatkan N tembaga otomatis ya. Densitas elektron tembaga karena dari asumsi satu atom sama dengan satu elektron, maka N-nya sebesar sama ya. 8,47 kali 10 pangkat
22, mestinya 22 ini ya, sama dengan ini ya, 10/20. Nanti coba dicek ulang ya, dicek ulang. Oh sorry, ini sentimeter dibikin menjadi meter kubik ya, makanya jadi pangkatnya nambah. Jadi ini benar ya, karena ini sentimeter jadiin meter kubik. Nah, sehingga kecepatan driftnya menjadi 1/A kalikan N dikalikan E. A-nya itu kita tahu, kita jadikan dalam satuan meter, pi r kuadrat ya, dikalikan dengan N-nya yang ini tadi 8,47 kali 10 pangkat 28 seperti ini ya, dikalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Ini ada beberapa kesalahan di pangkat-pangkatnya ini ya, ini harusnya tidak pangkat minus ya. Oke, sehingga kita akan dapatkan 3,54 kali 10 pangkat minus 5. Oke, jadi nanti bisa minta tolong dihitung ulang ya, karena ini positif 28, ini min 19, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini minus banyak ya, mestinya akan ketemu minus sekitar minus 5. Oke, jadi kita dapatkan kecepatan drift berorder 0,01 mm per sekon yang begitu kecil. Jadi ini nanti tolong dihitung ulang saja solusinya, sehingga didapatkan nilai yang pas begitu ya. Nah, kita lihat ternyata kecepatan drift dari kasus yang kita hadapi tadi itu sangat lambat ya. Jadi bisa dikatakan elektron itu bergerak sangat lambat ya, hanya sekitar 0,01 mm per detik ya. Nah, pelan-pelan sekali. Oke ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan subbab yang kedua atau subbagian yang kedua, yaitu resistansi atau hambatan. Bisa disebut sebagai resistan, bisa disebut sebagai hambatan ya. Ya, hambatan tentu saja ya sesuatu atau konduktor yang bisa menghambat, yang bisa mengurangi, yang bisa menghambat elektron lewat ya, atau intinya adalah mengurangi arus. Jadi dia bisa menghambat elektron lewat. Jadi bisa kalian bayangkan seperti saya punya bendungan ya. Bendungan itu penghambat. Dia bisa mengalirkan arus, ya mengalirkan air dengan yang bisa diatur ya, yang bisa diatur. Tapi kadang juga kalau kita punya jembatan bendungan yang tidak bisa diatur ya, itu juga hambatan namanya. Jadi istilahnya sesuatu yang menghambat aliran itu adalah hambatan. Jadi material konduktor yang bisa menghambat aliran arus itu disebut sebagai resistan, atau sifatnya dia memiliki resistansi gitu ya. Oke, hambatan arus listrik yang mengalir pada dua titik suatu konduktor ditentukan dengan cara mengukur beda potensial di antara titik-titik tersebut dan mengukur arus yang mengalir. Jadi ini standar ya. Jadi kayak misalkan saya punya kabel semacam ini, kemudian saya ukur potensial di sini dan di sini. Ya, kabel tadi saya beri arus, maka saya akan mendapatkan beda potensial V di sini. Kemudian arus yang lewat itu bisa kita ukur sebesar I. Maka hambatan dari titik ini ke titik ini dari kabel saya ini itu adalah V dibagikan I. Ya, hanya dari titik ini sampai titik ini. Bagaimana kalau saya geser ke sini? Otomatis nilainya berbeda. Ya, hambatannya berbeda. Kalau sini dan sini berbeda, sini dan sini berbeda. Oke ya, jadi hambatan ini merupakan salah satu nilai atau parameter hambatan, parameter yang menghambat arus, tergantung dari pada posisi mana potensial itu kita letakkan. Ya, potensial itu kita pengen ukur. Oke ya, hambatan R itu dinyatakan dengan R sama dengan V per I. Sebuah konduktor yang fungsinya dalam rangkaian adalah memberikan hambatan tertentu disebut resistor. Ya, jadi alatnya namanya adalah resistor, komponennya adalah resistor. Contohnya semacam ini ya. Kalau dilihat sekilas mirip seperti rayap ya. Seperti rayap, jadi bentuknya itu kayak beras begitu, tetapi yang ujungnya agak melengkung begini. Ya, seperti ini ya, kalian sering lihat di beberapa material atau beberapa peralatan elektronika.
Kalau yang sekarang itu hambatannya sudah ukurannya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Yang di dalam komputer, dalam HP itu sangat kecil sekali. Kalau ini hambatan atau resistor yang masih masih kelihatan bentuknya. Nah, kita masuk ke resistor ya. Jadi komponen listrik yang namanya resistor. Resistor umumnya berbentuk sebuah silinder yang terbuat dari bahan ohmik dengan kabel yang terpasang di ujungnya. Jadi seperti ini ya. Ini kalau saya zoom, ini ada zoomnya nggak ya? Zoom itu ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada kabel, kita lihat ya, ini saja ya. Ini bentuknya ada ini sebuah bahan apa namanya? Yang memiliki hambatan, kemudian ada dua kawat di ujung-ujungnya. Oke. Contoh resistor seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pengen menyimbolkan di dalam teks, itu ada di simbol yang aturan US sama Jepang seperti ini, yang aturan Eropa seperti ini. Jadi yang seperti gigi gergaji ini disebut sebagai resistor atau kotak seperti ini ya. Tetapi juga kadang-kadang resistor ini bisa kita atur besarnya resistansinya atau besarnya hambatannya yang disebut sebagai variabel resistor atau potensiometer ya. Jadi kalau kalian masih di rumah punya radio yang bisa memutar volume besar kecil, itu adalah potensio, itu adalah resistor variabel, jadi bisa diubah nilainya. Oke, kalau simbolnya seperti ini atau seperti ini ya. Jadi namanya variabel resistor atau resistor yang bisa berubah nilainya, bisa kita atur nilainya sesuai dengan apa namanya spesifikasi yang digunakan. Resistor sebagian besar rangkaian listrik menggunakan elemen rangkaian yang disebut resistor untuk mengontrol arus di berbagai rangkaian. Jadi bisa kita bayangkan kita perlu menggunakan bendungan untuk bisa mengontrol arah atau mengontrol besarnya aliran air. Nah, di sini kita gunakan resistor untuk mengontrol besarnya arus ya. Bisa diatur. Jadi kalau ada bendungan yang bisa mengatur besar kecilnya aliran, itu ya namanya variabel bendungan ya. Di sini namanya variabel resistor. Resistor dapat dibangun menjadi chip sirkuit yang terintegrasi. Jadi yang ukurannya kecil tadi bisa disusun, di mana resistor tadi bertugas untuk mengatur arus, mengatur besarnya arus yang lewat. Nilai resistor biasanya ditunjukkan oleh pita berwarna. Nah, ini khusus untuk resistor yang gede-gede tadi, itu ditunjukkan oleh pita berwarna. Yang seperti ini ya. Ini ada warna-warnanya. Ini mungkin saya zoom. Ya. Di sini, nah ini ada warna-warnanya. Ini ada orange, kemudian ini ada putih, ada coklat, kemudian ada emas ya. Putih. Ya, yang ini emas, yang ini juga iya sama, ini orange, putih, coklat, dan emas. Oke ya, jadi ditunjukkan dalam warna gitu ya. Ya, dua pita pertama memberikan 2 digit pertama pada nilai resistansi. Jadi kita bisa bayangkan atau kita bisa tunjukkan mana yang merupakan yang pertama. Jadi kalau saya tunjukkan lagi ya, jadi mana yang pertama, yang emas atau yang merah atau yang oranye ya, yang seperti kita ketahui bahwasanya yang warnanya emas atau perak itu biasanya yang terakhir. Jadi ya kalau seperti ini yang pertama berarti yang oranye sama yang putih ini ya, oranye sama putih ini yang pertama, yang coklat ini yang ketiga. Oke ya, dua pita pertama memberikan 2 digit pertama pada nilai resistan. Kemudian pita ketiga melambangkan pangkat 10 untuk pita pengali, pita terakhir adalah toleransi. Ya, jadi perjanjiannya semacam itu, memberikan warna. Oke ya. Nah, ini adalah contoh kode warnanya. Jadi yang pertama itu hitam, itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai white 9. Kemudian multipliernya yang warna ketiga itu kalau warnanya hitam berarti kali 1, warna coklat kali 10, warna merah kali 20, kali 100 dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang
terakhir tadi ada warna gold, silver, atau tidak ada warnanya sama sekali. Itu artinya toleransinya 5%, 10%, dan 20%. Jadi ya tergantung warnanya saja. Jadi misalkan saja coklat, hitam, coklat, gold ya. Coklat, hitam, coklat, gold berarti angka pertama itu adalah 1, angka kedua adalah 10, 0 berarti ini 10 ya. Terus coklat lagi berarti 10 kali 10 berarti 100 ya. Jadi ini saya punya hambatannya berarti 100 ohm dengan toleransinya 5%, plus minusnya 5%. Ya, jadi bisa 105 sampai 95. Ya, 105 sampai 95 nilainya itu terletak pada sekitar 95 sampai 105 karena toleransinya adalah 5%. Tentu saja semakin tinggi toleransinya ini semakin besar ralatnya ya. Oke. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan jembatan keledai yang namanya Hichomeo Kuhibiniu, abu-abu putih ya gitu ya. Hitam, coklat, merah, Hichomeo, oranye, Kuhibiniu, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu sama putih. Ya, bisa kalian gunakan jembatan keledai seperti itu untuk menghafalkan ya. Oke, ini kode warna resistor semacam ini. Jadi ini contohnya. Kemudian nah kita punya resistor yang seperti ini, warnanya merah, biru, hijau, perak ya. Oke, merah, biru, hijau, perak. Nah, kita bisa dilihat ke depan tadi ya. Merah itu adalah 2, biru itu adalah 6, sehingga kita baca 26. Kemudian hijau itu artinya 5, dan dia memberikan 10 pangkat 5. Jadi saya mendapatkan 26 kali 10 pangkat 5. Kemudian yang silver ini adalah toleransinya 10%. Jadi kita mendapatkan 2,6 kali 10 pangkat 5 ohm dengan toleransi 10%. Sorry, salah, ini 26 mestinya ya. Tapi ini besar benar, ini adalah toleransinya. Jadi nilai resistornya adalah ini 26 kali 10 pangkat 5. Jadi ini toleransinya adalah 10% ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sub selanjutnya adalah resistivitas dan konduktivitas. Jadi ini ada istilah baru yang namanya resistivitas dan konduktivitas ya. Resistivitas itu merupakan salah satu parameter yang kita pelajari di bidang saya ya, geofisika. Itu ada mempelajari resistivitas ya, sifat resistivitas dari media. Dalam hal ini adalah batuan, sifat resistivitas dari batuan. Ya, karena di dalam geofisika itu resistivitas itu dipelajari secara lebih khusus dalam satu kuliah yang namanya adalah geolistrik ya. Geolistrik, jadi secara lebih mendalam begitu, dengan harapan kita bisa membuat atau mengetahui sifat-sifat tanah di bawah permukaan dari resistivitasnya. Nah, ini sangat powerful, digunakan untuk mencari kedalaman air tanah ya, misalkan saja, atau keberadaan mineral-mineral yang ada di dalam tanah, khususnya yang ada di dalam tanah. Kemudian rongga, daerah yang lemah, mudah longsor, kemudian potensi longsor dan sebagainya. Nah, itu dipelajari secara lebih mendetil di program studi geofisika ya, di mana tempat saya bergabung dalam keahliannya. Oke, kembali lagi ke sini. Resistivitas merupakan sifat suatu material dalam menahan arus listrik, sehingga besarnya tergantung jenis materialnya. Jadi resistivitas itu merupakan sifat material ya, sehingga besarnya itu sudah tidak lagi seperti kabel ini tadi, tidak lagi merupakan jarak V berapa gitu ya, tetapi sudah sifat kabel ini resistivitas berapa ya. Jadi resistivitas itu sama dengan resistan jenis ya. Jadi hambatan jenis, resistansi jenis ya, seperti halnya kalau di batuan itu namanya massa jenis. Massa jenis itu tidak peduli ukurannya berapa, entah segini,
ya, entah segini misalkan aja, itu kita bisa tahu densitasnya atau massa jenisnya. Jadi ini juga sama, kita definisi resistivitas itu tidak peduli dia ukurannya berapa atau ngukurnya bagaimana. Jadi itu merupakan sifat intrinsik yang ada di dalam material. Oke ya. Resistivitas bisa didefinisikan sebagai ρ sama dengan E/J. Ya, ρ sama dengan E/J atau besarnya medan listrik dibagi dengan rapat arus di media itu. Persamaan di atas hanya berlaku untuk material isotropik, yaitu material yang properti listriknya sama di semua arah. Oke ya. Sedangkan konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas, atau sigma sama dengan 1/ρ. Ya, sigma sama dengan 1/ρ. Jadi memang harus berhati-hati karena ada beberapa simbol yang digunakan untuk berbagai macam kasus ya, sehingga harus hati-hati penggunaannya. Konduktivitas listrik sendiri diartikan sebagai kemampuan bahan dalam menghantarkan arus listrik. Jadi kalau konduktivitas itu artinya itu, berarti resistivitas adalah kemampuan bahan untuk tidak menghantarkan arus listrik atau untuk menghambat arus listrik. Ya, untuk tidak menghantarkan. Oke, seperti itu ya kira-kira. Kemudian resistansi kawat penghantar diketahui sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang lintang. Ya, resistan sama dengan ρ dikalikan L/A. Jadi ρ ini kan konstanta ya, sifatnya merupakan sifat alami begitu, konstan, nilainya tidak berubah dengan asumsi mediumnya homogen. Ya. Nah, R atau hambatannya didefinisikan sebagai resistivitas media dikalikan dengan panjang sebuah media atau kawat begitu ya, dengan dibagi dengan luas penampangnya. Jadi bisa kita bayangkan ini seperti jalan tol begitu ya, jalan tol. Jadi kalau jalan tol itu panjang, itu berarti hambatannya besar ya, hambatannya panjang, hambatannya besar. Tetapi kalau luas penampangnya ini berarti kebalikannya, kalau luas penampangnya gede, itu lancar, berarti hambatannya kecil. Tapi kalau luas penampangnya itu kecil atau jalan tolnya itu kecil, yang lewat banyak ya itu jadi macet ya, hambatannya besar. Oke ya. Persamaan di atas hanya dapat diterapkan untuk konduktor isotropik homogen berpenampang seragam. Ya, jadi memang biasanya ditunjukkan dalam bentuk tabung begitu ya, luas penampangnya adalah luas penampang tabung, panjangnya adalah panjang tabung. Ya, kita bisa didapatkan resistannya. Kuantitas makroskopik berupa V, I, dan R adalah yang paling diperhatikan ketika melakukan pengukuran listrik pada konduktor tertentu. Kemudian, kuantitas mikroskopik berupa E, J, dan ρ ketika akan melihat sifat mendasar dari material. Jadi digunakan ketika akan melihat sifat mendasar dari material. Oke. Kemudian kita lihat tinjau salah satu sifat fisik resistivitas, itu dia berkaitan dengan suhu. Ya, kita lihat tinjau beberapa nilai resistivitas ya. Ini adalah silver atau perak. Itu nilai resistivitasnya adalah 1,59 kali 10 pangkat 8. Nah, ini berarti resistivitasnya sangat kecil ya. Dia sangat mudah dialiri oleh arus ya. Nah, ini koefisien temperaturnya per derajat Celcius. Jadi ini perubahannya per derajat Celcius. Ya, jadi 3,8 kali 10 pangkat minus 3. Oke ya. Kemudian koper, tembaga itu 1,7 kali 10 pangkat 8. Gold lebih tinggi lagi, aluminium lebih tinggi lagi, tungsten lebih tinggi lagi, iron lebih tinggi lagi. Oke ya. Nah, jadi kalau kita punya kabel listrik itu yang paling bagus mestinya ya silver ini. Jadi kalau kabel itu silver yang paling bagus, tetapi sayangnya silver itu harganya lebih mahal daripada tembaga. Jadi makanya sering dipakai adalah tembaga. Karena dia resistivitasnya itu lebih besar sedikit daripada silver, tapi masih cukup bagus di antara logam-logam yang termasuk murah ya.
Kadang-kadang kita lihat peralatan listrik di rumah kita itu kalau tidak tembaga itu ya aluminium. Ya, tembaga dan aluminium. Jadi yang paling bagus adalah tembaga karena dia resistivitasnya kecil. Jadi beberapa peralatan listrik yang terbuat dari tembaga, komponen dalamnya seperti saklar, kemudian colokan listrik, kemudian cop-copan begitu ya. Itu lebih mahal yang tembaga dibandingkan yang aluminium. Karena memang harganya ini lebih mahal tembaga daripada aluminium. Dan seterusnya ya ke bawah ini karbon itu 3,5 kali 10 pangkat minus 5, germanium ordernya hampir mendekati 1 ya, 0,46. Kemudian sampai quartz ya. Quartz itu batu pasir kuarsa ya, yang warnanya. Biasanya kalau kalian pergi ke tempat-tempat ke pantai misalkan, didapatkan yang putih-putih ada mengkilat, itu namanya batu pasir kuarsa, quartz ya, batu pasir kuarsa. Nah, itu didapatkan atau dihasilkan dari media remuan ya, dari dolomite ya atau batu gamping. Itu nilai resistivitanya sangat tinggi, 75 kali 10 pangkat 16 ya, itu cukup tinggi. Sulfur juga cukup tinggi ya, sulfur cukup tinggi. Oke, jadi semakin tinggi resistivitasnya, maka temperatur koefisiennya biasanya semakin rendah biasanya ya. Oke, ini kira-kira nilai resistivitas dan koefisien suhunya. Jadi kalau kita bisa lihat variasi suhunya, hubungan antara suhu dan resistivitas untuk tembaga, untuk logam pada umumnya cukup linear dengan rentang temperatur yang agak luas. Jadi ini contohnya resistivitas tembaga sebagai fungsi suhu ya, sebagai fungsi suhu. Titik pada kurva menandai suatu titik referensi yang mudah pada suhu T0 sama dengan 293 dan resistivitasnya adalah 1,69 kali 10 pangkat minus 8. Jadi ini dibuat grafik semacam ini ya. Ini sebagai di dalam suhu ruang, nilai resistivitasnya adalah sekian. Jadi semakin tinggi suhunya, resistivitasnya akan semakin tinggi juga. Semakin rendah suhunya akan semakin rendah juga. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya pada suhu 0 derajat Kelvin itu resistivitas tembaga mendekati 0. Ya, bagus sekali sebenarnya. Namanya adalah superconducting ya, superkonduktor. Superkonduktor itu material konduktor yang resistivitasnya mendekati 0. Oke ya. Pendekatan empiris yang dilakukan adalah Rho per Rho 0 sama dengan Rho 0 alfa T per T0. Rho ini adalah resistivitas ya. Jadi dari persamaan ini. Jadi ingat tadi Rho-nya sudah dipakai di densitas muatan volume itu juga Rho, tapi di sini juga dipakai sebagai resistivitas. Kuantitas alfa disebut sebagai koefisien suhu dari resistivitas yang di sini tadi ya. Ini koefisien suhu yang ada di sini nih. Ya, yang sebelah sini. Oke. Nah, kemudian variasi suhu hambatan karena resistansi konduktor dengan ruas penampang seragam bersebanding dengan resistivitasnya, maka dapat diketahui pengaruh suhu terhadap resistansinya. Jadi diasumsikan itu tidak berubah tadi, persamaan R sama dengan Rho L per A tadi ya, tidak berubah, dan terkait dengan A-nya juga relatif konstan, maka bisa kita tuliskan persamaan semacam ini. Jadi ini persamaan yang menunjukkan bahwasanya resistansi sebuah konduktor itu juga merupakan fungsi suhu. Di mana tergantung dari nilai alfa ya, atau koefisien suhu dari suatu media atau suatu konduktor dan R0-nya atau suatu nilai resistansi pada suhu yang sudah ditentukan. Biasanya suhu kamar. Jadi R0 itu resistan pada suhu kamar, T0 itu suhu kamar. Penggunaan sifat ini memungkinkan pengukuran suhu yang tepat melalui pemantauan yang cermat terhadap resistansi probe yang dibuat dari bahan tertentu. Nah, jadi kita bisa balik dari sini nih ya. Kalau saya punya suatu resistor tertentu, maka bisa dibalik. Kalau R-nya berubah, berarti suhu lingkungannya berubah. Jadi ini digunakan sebagai ide dari salah satu sensor suhu.
Sensor suhu ada yang namanya sensor resistan ya. Sensor resistan. Jadi sebuah material di mana ketika diberikan suhu yang berbeda, resistannya berbeda sesuai dengan persamaan ini. Oke. Kemudian resistivitas dan suhu selanjutnya, untuk beberapa logam resistivitas hampir sebanding dengan suhu. Jadi agak linier begitu ya. Sebanding itu maksudnya linier. Wilayah non-linear selalu ada pada suhu yang sangat rendah. Jadi pada suhu yang mendekati 0 itu biasanya non-linear. Resistivitas biasanya mencapai beberapa nilai hingga saat suhu mendekati 0 absolut. Resistivitas sisa mendekati 0 absolut terutama disebabkan oleh tumbukan elektron dengan pengotor dan ketidaksempurnaan pada logam. Kalau kita lihat secara lebih detail lagi seperti ini. Resistivitas suhu tinggi terutama dicirikan oleh tumbukan antara elektron dan atom logam. Ini adalah rentang linear pada grafik ya, contohnya semacam ini. Jadi ya suhu-suhu yang digunakan itu biasanya suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi masih dalam disinilah katakanlah ya, masih dalam orde linear. Oke. Kemudian ini contoh soalnya. Suatu kawat nikrom resistivitasnya adalah 10⁻⁻6 ohm meter memiliki jari-jari 0,65 mili. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan untuk memperoleh resistansi 2 ohm? Ya, jadi tentu saja kita bisa menggunakan persamaan R sama dengan Rho L per A tadi ya. Rho L per A, karena di sini sudah diketahui semuanya kelihatannya. Kita pengen mencari L-nya. Ya, L-nya. Nah, ini sudah ada ya. L sama dengan RA per Rho. Ya, di sini nih. Ya, sehingga R-nya itu kita dapatkan. A-nya juga kita dapatkan. Rho-nya kita dapatkan. Ya, A-nya itu luas penampang ya, jadi PR kuadrat. Karena sudah diketahui jari-jarinya. Simpel sekali, kita akan dapatkan 2,66 meter panjangnya. Oke, kira-kira untuk bagian 1 seperti ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.